Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah majelis pengajian Masjid Ar-Rahmah Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini, di hari Ahad tanggal 25 Jumadil Tsani 25 Jumadil Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Januari 2024. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian rutin setiap Ahad pekan pertama. Semoga pertemuan kita jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diikhlaskan niatan kita semua untuk datang ke masjid ini sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita adalah kajian tafsir Al-Quran Al-Karim, pembahasan ringkas tafsir ayat suci Al-Quran Al-Karim, mengutip dari salah satu tafsir para ulama, yaitu tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dari kitab tahdibnya yang berjudul Al-Misbah Al-Munir di Tahdib Tafsir Imam Ibnu Katsir. Di pertemuan yang lalu teman sekalian, bahasan kita adalah di surah Al-Balad. Surah Al-Balad, kita sampai di ayat yang ke-9. Insyaallah kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-10. Namun sebelumnya coba kita dengarkan tilawah dari surah Al-Balad ini.
Saudara sekalian, tadi yang membaca adalah seorang syekh, seorang qari yang sangat dikenal di dunia sekalian, yaitu Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi, dia berasal dari Mesir, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tadi menggunakan metode taklim, ya, pembelajaran, dan ada suara yang menirukannya dari anak-anak. Ini bisa juga kita style, kita perdengarkan ya kepada anak-anak kita metode seperti itu, karena insya Allah lebih memudahkan di dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, utamanya di surah-surah ringkas dari surah-surah juz 6. Baik, surah Al-Balad sama sekalian yang sudah kita sampaikan 9 ayat di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-10. Namun sebelumnya kita review ya, arti dari surah Al-Balad 1 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Allah bersumpah dengan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Wa anta hilum bihadzal balad, dan engkau wahai Nabi bertempat di kota suci Makkah ini. Wa walidin wa ma walad, dan demi ayah dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Sudah kita sampaikan tafsirannya. Di antara tafsirannya, manusia diciptakan dalam keadaan bertahap-tahap, berfase-fase, mulai dari dalam janin ada 3 fase, kemudian sampai ditiupkan roh padanya, sampai terlahir ke alam dunia. Dan itu pun manusia juga mengalami berbagai macam cobaan, rintangan maupun ujian ya, di dalam keadaan susah payah. Ayat sabu'al la yaqdiru alaihi ahad, apakah manusia itu menyangka bahwasanya tidak ada sesuatu atau seorang pun yang berkuasa atasnya? Apakah manusia tidak mengira ada Tuhan yang memperhatikannya, menguasai dirinya? Yaqulu ahlaqtu malan badar, manusia itu mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Artinya dia merasa berbuat sekehendaknya dengan harta yang dia miliki, dan merasa bebas tanpa ada kendali. Dia merasa memiliki segala-galanya dengan hartanya, dia bebas berbuat apa saja. Padahal sebetulnya jangan demikian. Ada Allah yang memperhatikannya, ada Tuhan yang melihat perbuatannya, nanti akan ada hisab di akhirat tentang hartanya, tentang umurnya. Ayat sabu alam yarahu ahad, apakah dia menyangka bahwasanya tidak ada yang melihatnya? Maksudnya kalau dia enggak menyadari ada Tuhan yang melihat dirinya, perbuatannya. Kemudian ayat 8 sampai 9 tentang nikmat Allah kepada manusia, di antaranya alam naj'al lahu ainain, bukankah kami menjadikan bagi manusia itu 2 mata, 2 pandangan, wa lisana wa syafatain, lidah dan 2 buah bibir. Sudah kita sampaikan tafsirannya. Dengan mata kita bisa melihat sesuatu, kita bisa melihat Al-Quran Al-Karim, kita bisa melihat orang tua kita bisa melihat keluarga kita, sahabat, orang yang kita cintai. Dengan mata kita bisa tadabbur alam, kita bisa melihat dengan mata itu sesuatu yang sifatnya kebaikan, dan kita berusaha menghindarkan dari mata sesuatu yang sifatnya ke arah kemaksiatan dan dosa. Walisana wasyafatain, lisan, ya, dengan lisan kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa zikir, kita bisa berdoa, kita bisa berkata-kata yang baik kepada keluarga kita, nasihat, kemudian bisa menghibur saudara kita sama mukmin, bisa mengatakan hal-hal yang sifatnya ridha Allah. Hindari dari lisan hal-hal yang sifatnya dosa, diantaranya kebohongan, kemudian juga ghibah, kemudian namimah, kemudian kata-kata yang kecil, kata-kata yang tidak baik, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian wasyafatain, 2 buah bibir. Tafsirannya sekalian, 2 buah bibir. Di antara manfaat bibir yaitu untuk memperindah bentuk mulut kita, kemudian mempermudah dalam mengunyah makanan, kemudian mempermudah di dalam berbicara. Di
antara nikmat Allah dari sekian banyak nikmat. Baik, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, wa hadainahun najdain. Ya belum ya, sekalian. Wa hadainahun najdain. Wa artinya dan. Hadainahu, kami telah memberikan petunjuk kepada insan tersebut, kepada manusia tadi. An-najdain yaitu dua jalan. Kami beri petunjuk manusia dua jalan. Apa dua jalan itu? Kita buka tafsirnya halaman 1561 sebelah kanan bagian tengah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, najdain maksudnya thariqain, dua jalan. Menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri dari Asim dari Zaid bin Abdullah wa Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wa hadainahun najdain itu dua jalan, khair wa syarr, jalan kebajikan dan jalan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita petunjuk, tinggal kita yang memilih yang mana, jalan kebaikan atau jalan keburukan, jalan iman atau jalan kekufuran, jalan ketaatan atau kemaksiatan. Tinggal kita yang memilih yang mana, jalan ke surga atau ke neraka, tinggal kita memilih yang mana. Diberikan akal pikiran kepada kita, diutus para nabi dan para rasul, diturunkan kitab-kitab suci, semuanya menjelaskan ini jalan baik, ini jalan buruk, ini jalan ridha Allah, ini jalan yang menuju murka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal memilih yang mana. Wa hadainahun najdain. Ini semisal ya dengan surat Al-Insan 2 sampai 3. Semisal dengan surat Al-Insan 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari tetes mani yang terpancar. Kami nabtalihi, kami uji manusia itu, kami jadikan manusia tersebut sami'an, bisa mendengar, basira, bisa melihat. Inna hadainahu, kami beri petunjuk manusia tersebut as-sabil, yaitu jalan. Imma syakiron, dia bisa jadi orang yang bersyukur, wa imma kafuro, bisa juga dia menjadi orang yang sangat ingkar. Ini sama dengan wa hadainahun najdain, kami beri petunjuk manusia dua jalan. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk memilih jalan kebajikan, jalan yang menuju ridha Allah, jalan yang menuju surganya, dan kita dijauhkan dari jalan-jalan keburukan. Apa jalan keburukan itu? Di antaranya jalan yang mengarah kepada kekufuran, kesyirikan, kemudian kemaksiatan, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon selalu dalam Al-Fatihah ketika sholat, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, diberi keteguhan di atas jalan yang lurus yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sama demikian tafsiran dari ayat yang ke-10, wa hadainahun najdain. Nah, nanti kita itu akan dihisab, ya, memilih jalan yang mana baik atau buruknya nanti dihisab di akhirat. Kalau kita pilih jalan yang baik, Bapak Ibu sekalian, sholat, ibadah, atau kepada Allah, pilih yang baik-baik, nanti pahalanya juga kebaikan, balasannya kebaikan juga. Tapi kalau seseorang memilih jalan yang buruk, nanti balasannya juga keburukan di akhirat. Seorang pilih jalan kemaksiatan, dia kufur, waliyadzubillah, atau ingkar, atau maksiat, atau dosa, apa yang dia lakukan akan mendatangkan akibat di akhirat sesuai dengan kadar dosanya. Apa yang dilakukan berupa kebaikan akan dibalas oleh Allah sesuai dengan kadar kebaikan tersebut. Masing-masing mendapat hasil dari usaha. Jadi dunia ini merupakan medan atau ladang kita menanam ya kebaikan ataupun sebaliknya. Berbahagialah ketika Bapak Ibu sekalian mengisi dengan banyak bertakarruf, banyak ibadah, banyak amal soleh, banyak ilmu yang bermanfaat. Insya Allah hasilnya juga kebaikan di akhirat.
wa hadainahum najdain. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan saudara sekalian tentang jalan kebaikan dan contoh-contoh jalan kebaikan. Terkadang jalan kebaikan itu terlihat berat, terlihat perlu pengorbanan, tapi pada hakikatnya dia itu baik, hasilnya baik. Misalnya orang kepingin sukses itu apakah jalannya mulus atau jalannya banyak tantangannya? Banyak tantangannya, banyak ujiannya untuk dia dapat apa? Kesuksesan. Seorang ingin mendapatkan hasil ujian yang baik, nilai yang baik, dia harus belajar, dia harus tekun dan seterusnya. Seseorang kepingin berhasil di dunianya, akhiratnya dia harus banyak berusaha, beramal, kemudian bersabar di atas perbuatan amal solehnya tersebut. Allah berfirman, "Fala tahamal aqobah." Maka mengapa manusia itu dengan hartanya tadi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Fala, maka tidakkah sebaiknya iqtahama, manusia itu menempuh al-aqobah, jalan yang mendaki lagi sukar. Jalan yang mendaki lagi sukar, ibaratnya ada sebuah istana yang tinggi di atas sebuah gunung ya sekalian misalnya. Nah, untuk ke arah istana tersebut kita mendaki, akhirnya kita mendapat kemudahan masuk istana. Kita kepingin masuk surga, banyak ujian-ujiannya, banyak cobaan-cobaannya, banyak ketaatan yang mesti dilakukan, hal-hal yang mesti dihindari. Karena itu di sini bahasa Allah SWT mendaki lagi sukar. Mendaki lagi sukar. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, sholat 5 waktu itu sebuah amal soleh. Tapi apakah semua orang melakukannya? Nah, Bapak Ibu dengan kemudahan dari Allah bangun di waktu subuh, bahkan sebelum subuh sudah bangun, kemudian sholat subuh. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian mengorbankan apa? Waktu, mengorbankan kesempatan tersebut demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hal yang Bapak Ibu perjuangkan, tapi sifatnya amal soleh. Bapak Ibu sekalian, sedekah, infak, zakat itu mengeluarkan atau tidak? Mengeluarkan. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian yakin, insya Allah amal tersebut amal baik, insya Allah mendapat kebaikan di sisi Allah dan pahala di sisinya. Ini jalan mendaki lagi sukar. Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan, di saat puasa tersebut Bapak Ibu sekalian berpuasa, tidak makan, tidak minum di saat-saat hari-hari berpuasa. Bapak Ibu sekalian puasa sunnah, ini semua termasuk jalan yang mendatangkan ridho Allah, meskipun butuh apa? Kesabaran. Orang yang berjihad fisabilillah, dia resikonya apa? Resikonya adalah nyawa. Tapi dia berangkat berjihad fisabilillah, itu mendaki lagi sukar, tapi dia korbankan, dia upayakan demi meraih ridho Allah. Nah, inilah jalan yang mendaki lagi sukar. Di antaranya macam sekalian, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Kita lihat tafsirannya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Afala salakat tariq?" Apakah, kenapa manusia itu tidak milih jalan yang di situ ada keselamatan, ada jalan kebajikan? Ada jalan keselamatan, ada jalan apa? Kebajikan. Kenapa manusia tidak semuanya memilih jalan yang mendaki lagi sukar itu? Karena mereka tidak mau, sebagian dari mereka tidak mau untuk berjuang, tidak mau untuk berkorban, tidak mau untuk menyisihkan waktu tenaganya sebentar saja untuk ibadah kepada Allah. Nah, kita sebagai orang yang beriman, orang yang mendapat hidayah, kita mengedepankan perjuangan yang sebentar, pengorbanan yang sebentar untuk istirahat yang selamanya di akhirat. Bapak Ibu sekalian, sholat, berpuasa, bersedekah, bertakwa kepada Allah sebentar saja di dunia. Habis itu insya Allah kita istirahat di alam barzakh. Jadi perjuangan di dunia ini sifatnya sementara, tidak selamanya. Nanti di akhirat mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, orang yang tidak beriman atau orang yang tidak bersemangat beramal soleh, dia berpikirnya untuk apa saya sholat, untuk apa saya berpuasa, untuk apa saya sedekah dan seterusnya. Dia hanya melampiaskan hawa nafsunya,
dia tidak ingin untuk beramal, padahal amal itu menguntungkannya kelak di akhirat. Disinilah jalan yang mendaki lagi sukar yang kita tempuh sekalian, yang sifatnya sebentar saja di dunia. Nah, kemudian jemaah sekalian, apa jalan-jalan yang mendaki lagi sukar itu? Di antaranya yang pertama ayat yang ke-13, Fakurokobah. Contohnya membebaskan hamba sahaya dari perbudakan. Fak itu artinya membebaskan, melepaskan. Rokobah hamba sahaya, membebaskan budak dari perbudakan. Misalnya di masa dulu ada mereka yang menjadi hamba sahaya sama sekalian, kemudian dibebaskan. Nah, membebaskan hamba sahaya itu termasuk amal soleh. Misalnya sahabat Bilal bin Rabah, waktu masuk Islam posisinya sebagai hamba sahaya. Sehingga saya beli hamba sahaya dari tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian Bilal bin Rabah masuk Islam disiksa oleh tuannya, ditindih batu besar dalam keadaan panas, ya, tubuhnya disiksa. Kemudian Bilal tetap mengatakan ahad, ya Allah adalah Tuhan yang satu, Allah adalah Tuhan yang satu, ahad. Sampai lewatlah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pada akhirnya membebaskan sahabat Bilal bin Rabah dari perbudakan. Ini termasuk amal soleh. Meskipun Bilal bin Rabah yang ketika ini dibebaskan tidak cuma-cuma, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membebaskan dengan mengeluarkan harta. Bisa jadi lebih daripada pembebasan yang biasa. Istri Umayyah bin Khalaf minta tambahan diberikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, membebaskan hamba sahaya termasuk apa? Amal soleh. Kelihatannya mendaki lagi sukar mengeluarkan, tapi di situ ada ridha Allah, ada kebaikan, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, apa fadilah membebaskan hamba sahaya? Disebutkan di sini dalam tafsir, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Man a'taqa raqabatan mu'minah, barang siapa membebaskan hamba sahaya yang beriman, Muslim, dia beriman, dia dalam kondisi hamba sahaya, kita bebaskan, itu ada pahalanya. A'taqallahu bi kulli irbin ay udwin, Allah akan membebaskan dengan setiap anggota badan orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Hatta innahu la yutik biliyat al-yad, sampai innahu la yutik biliyat al-yad, dia membebaskan dengan tangan, dengan kaki, dengan al-farj. Maksudnya ada orang membebaskan hamba sahaya, ini yang dibebaskan. Dari setiap anggota yang dibebaskan itu menjadi tebusan bagi orang yang membebaskan dari siksa api neraka. Tangannya dengan tangannya, kakinya dengan kakinya, sampai pun al-farj dengan al-farj. Artinya seluruh tubuh orang ini sama sekali dibebaskan, insya Allah menjadi penyelamat bagi orang yang membebaskan dari siksa api neraka. Kenapa demikian? Karena orang yang membebaskan itu mengeluarkan hamba sahaya dari perbudakan, dibebaskan. Allah bebaskan yang membebaskan ini dari siksa api neraka. Yang ini dibebaskan dari perbudakan, yang membebaskan tadi di akhiratnya sebagai balasannya Allah bebaskan dia dari siksa apa? Api neraka. Sehingga bahasa hadisnya tangan dengan tangan, kaki dengan kaki. Artinya seluruh tubuhnya merupakan tebusan bagi hamba yang membebaskan dari siksa api neraka. Dengan kata lain, membebaskan hamba sahaya satu, insya Allah menyelamatkan yang membebaskan dari siksa api neraka. Bisa dipahami ya? Ini maksudnya. Ketika hadis ini didengar oleh seseorang sama sekalian, yaitu Ali bin Al-Husain, beliau mengatakan kepada gulamnya, kepada hamba sahayanya, ya. Saya ulangi, beliau menyeru, ya, li gulamin lahu afraghil malih mud'u mutarrifan
Falamma qama baina yadayhi qala idhab fa anta hurrun liwajhillah. Ketika itu ada hamba saya yang dibebaskan, pergilah engkau telah merdeka karena wajah Allah. Maksudnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tak bebas. Karena mendengar fadilah hadis tadi. Ada seorang yang punya hamba sahaya dibebaskan begitu saja demi mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pindah kepada halaman yang sama di sebelah kiri bagian atas. Ya. Di sini ada hadis yang lain yang disebutkan ya sahabat sekalian. Hadis yang kedua tentang masalah hamba sahaya juga. Dari riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah dari Amr bin Abbasa berkata, qala As-Sulami, aku berkata kepadanya, hadithna hadithan, sampaikanlah kepada kami hadith yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fihi intiqasun wala wahmun, yang tidak ada kurangnya atau keraguan padanya. Ya, maksudnya apa yang kau hafal persis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadamu. Maka beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini isi hadisnya. Man wulida lahu thalathatu auladin fil Islam, siapa orang, ini makna bebas ya, siapa orang yang terlahir baginya 3 anak, ya dikaruniai 3 anak fil Islam, di dalam Islam, lalu matu, anak-anaknya itu wafat. Ada orang punya 3 anak, anaknya itu pada Allah karena sakit dan lain hal wafat. 1, 2, 3. Sebelum mereka mencapai usia balik, adkhalahullahu jannah, Allah akan memasukkan orang tuanya itu ke surga dengan sebab rahmat Allah atas mereka. Jadi kalau ada orang diuji anaknya wafat, 3 anak, orang tuanya sabar, itu insya Allah pahalanya surga. Ini berat apa mudah sekali? Sangat-sangat berat, sangat-sangat berat. Jadi seorang itu ditinggal wafat anaknya, itu yang kita pahami lebih berat daripada seseorang ditinggal wafat orang tuanya. Karena secara umur orang tua lebih banyak daripada anak. Ketika orang tua wafat, itu anak bersedih, tapi anak masih bisa memahami karena memang orang tua sudah masanya, sudah waktunya untuk panggil. Tapi kalau orang tua ditinggal wafat anaknya, itu terkadang tidak siap. Karena secara umur itu mestinya hidupnya lebih panjang. Tiba-tiba wafat, dipanggil oleh Allah. Maka di sini diuji orang tuanya itu sekalian, kuat atau tidak, sabar atau tidak. Ketika sabar, menerima sama sekalian, ridho pada Allah meskipun air mata berlinang. Sabar, tabah, insya Allah pahalanya surga. 3 anak. 1, 2, 3. Meskipun di masa yang berbeda, pokoknya 3 tersebut belum balik. Kenapa kok belum balik? Karena kalau sudah dewasa, sudah ini berkeluarga, sudah ini seperti tinggal wafat orang tuanya oleh anaknya yang sudah berkeluarga, sudah dewasa tersebut, berat sama sekali. Tapi lebih berat lagi kalau masih anak, belum jadi orang istilahnya, tinggal wafat orang tuanya sangat-sangat. Di sini sama sekalian orang tuanya itu dimasukkan Allah ke surga dengan sebab rahmat Allah atas mereka. Bagaimana kalau anak ditinggal wafat orang tuanya? Sangat berat. Kemudian anak tersebut bersabar, insya Allah juga mendapat pahala kesabaran. Jadi semua musibah, cobaan, ujian itu mesti ada pahala di sisi Allah asalkan bersabar. Keluar dari lisan orang yang ditinggal wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Orang yang mengunjungi, mendinginkan hati saudara yang telah ditinggal wafat, Allah ajran wa ahsana thawabak, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak pahala kepadamu, jadi ringankan musibahnya, cobaannya, supaya dia teguh di atas cobaan tersebut, ditinggal wafat orang yang dia cintai. Ini yang pertama saudara sekalian. Yang kedua, wa man syaba syaibatan fi sabilillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah.
Wa man rama bisahmin fi sabilillah balagha bihil adu wa asaba aqta kana lahu rizqu raqabah. Wa man a'taqa raqabahu bina a'taqallahu bi kulli hidin minhu qudwan minhu minan nar. Barang siapa yang dia itu tumbuh di masa mudanya di jalan Allah, kanat lahu nuran yaumil qiyamah, maka baginya ada cahaya di hari kiamat. Wa man syaba syaibatan fi sabilillah kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan ya. Wa man rama bisahmin fi sabilillah, barang siapa yang melempar panah-panah di jalan Allah, berjihad, melempar panah di jalan Allah, kemudian mengenai musuh atau tidak terluput mengenai, maka seakan-akan dia membebaskan hamba sahaya. Lemparan panahnya itu seakan-akan dia membebaskan hamba sahaya, kena maupun tidak. Wa man a'taqa raqabatan mu'minah, siapa orang yang membebaskan hamba sahaya yang beriman. Ini kaitannya dengan bab kita, dengan ayat kita, ayat yang dibahas. Barang siapa yang membebaskan hamba saya yang beriman, Allah akan membebaskan dengan setiap anggota badannya yang dibebaskan tadi, udwan minhu, anggota badan yang membebaskan dari siksa api neraka. Jadi tebusannya yang dibebaskan tersebut dengan setiap anggota badan. Yang terakhir, wa man anfaqa zawjaini, barang siapa yang menginfakkan dua yang berpasangan. Ada beberapa penafsir dari para ulama di jalan Allah, maka surga yang memiliki 8 pintu, yudkhilullah, Allah akan memasukkannya dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Yang terakhir ini masalah fadilah sedekah berinfak di jalan Allah. Yang sebelumnya fadilah orang yang memerdekakan hamba sahaya. Sama demikian yang sekalian, hadis yang kedua ya, tentang fadilah memerdekakan hamba sahaya. Ini kita perhatikan dalam sejarah. Tadi saya contohkan adalah Abu Bakar As-Siddiq membebaskan sahabat Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu. Baik, kemudian di ayat yang selanjutnya, setelah contoh yang pertama membebaskan hamba sahaya, contoh yang kedua ayat yang ke-15. Saya ulangi, ayat yang ke-14, di antara jalan yang mendaki lagi sukar, au it'amun fi yaumin dhi masghaba, atau it'amun, memberikan makan, fi yaumin, pada hari, dhi masghaba, kelaparan. Maksudnya di hari kesusahan, hari kelaparan, hari banyak orang menderita lapar, lalu ada orang yang menginfakkan hartanya, menyumbang, berdonasi untuk mereka yang lapar tersebut sekalian, maka dia dapat fadilah yang sangat luar biasa, dan itu termasuk jalan yang mendaki lagi sukar. Kira-kira yang berdonasi atau memberikan bantuan untuk mereka yang sedang lapar itu semua orang atau sebagian orang? Sebagian orang yang dengan ikhlas, dia ridha pada Allah, dia menginfakkan hartanya. Nah, ini mendaki lagi sukar. Dia mengeluarkan hartanya, tapi dia lakukan semata-mata untuk mendapat ridha Allah karena rasa empatinya kepada saudaranya. Yang tidak menginfakkan hartanya padahal dia mampu, yang mungkin berpikirnya beda. Yang mungkin berpikirnya apa saya membantu sementara dia bukan siapa-siapa saya. Yang menginfakkan hartanya berpikir saya harus membantu, dia adalah saudara saya. Saya harus membantu, saya dapat pahala di sisi Allah. Saya harus membantu dia dalam keadaan membutuhkan. Jalan yang dilalui berbeda. Ini jalan kebaikan. Yang satu lagi menahan dari hartanya, jalan keburukan. Masing-masing ada hasilnya. Yang ingin dapat pahala dari Allah SWT karena dia menginfakkan hartanya, memberi makan pada hari kelaparan. Coba kita lihat tafsirannya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di masghaba, mana di masghaba itu? Menuju ayat 14 ya. Di masghaba, kata Ibnu Abbas itu adalah di majaa, hari kelaparan, saat lapar, saat dimana seseorang atau banyak orang dalam keadaan lapar, di majaa.
Menurut penafsiran yang lain, as-saghab huwa al-ju', ya, saghab al-ju' lapar. Itu sudah benar sekali terjemahnya, di hari di mana ketika itu manusia mengalami kelaparan. Nah, berinfak di saat ini sama sekalian ini sangat mulia dan insya Allah mendapat ridha Allah Subhanahu. Bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini? Misalnya ketika ada musibah dan Allah menjauhkan kita darinya, atau ada konflik misalnya di satu negeri misalnya, kemudian di situ ada mereka yang lapar, kemudian merasakan kelaparan, kemudian kita memberikan bantuan kepada mereka. Atau contoh yang lain, kita melihat ada saudara-saudara kita seiman maupun manusia secara umum tanpa melihat agamanya, dia mengalami kelaparan atau mereka sangat membutuhkan, lalu kita memberikan bantuan kepada mereka. Ini termasuk amal-amal yang mulia, termasuk al-aqobah, jalan yang mendaki lagi sukar, tapi hasilnya pahalanya adalah kebajikan. Tidak ada harta, Bapak Ibu sekalian ada kelebihan harta, kemudian Bapak Ibu sekalian mengalokasikannya untuk ke arah kebaikan, maka itu berpahala, baik zakat, infak, sedekah. Sasarannya siapa saja? Mereka yang membutuhkan banyak sekali. Mereka yang dalam keadaan fuqara, masakin, yang butuh jauh lebih baik daripada dunia. Yang kita lihat di kanan kiri kita, di sekeliling kita banyak sekali mereka yang membutuhkan. Misalnya keliling ke tempat-tempat yang di situ mungkin daerah-daerah yang membutuhkan bantuan, banyak sekali mereka yang mungkin belum mendapatkan makan di hari. Donasi memberikan bantuan, yang termasuk ayat ini au fi yaumin di masa. Berapa kadar yang dikeluarkan sesuai kemampuan, Semakin banyak yang diberikan, insya Allah pahala yang didapatkan semakin banyak. Dan kita bisa 1-2 orang itu pun juga sudah luar biasa. Kalau ada seseorang yang membutuhkan, makan di hari itu kita berikan makan, termasuk amal-amal yang mulia. Jadi ternyata ada kebaikan dalam agama kita itu banyak sekali. Ada yang hablum minallah, ada yang hablum minannas. Yang hablum minannas hubungannya dengan sesama manusia, kita harapkan ridha Allah dan keikhlasan. Yang ketiga, yatiman dan makrabah. Saya ulangi, ini masih bersambung dengan yang 14. Baik yang mengalami kelaparan itu yatiman, anak yatim, dan makrabah yang masih ada hubungan kerabat, atau miskinan dan makrabah, orang miskin yang sangat fakir. Orang miskin yang sangat fakir. Sebentar tafsirannya. Yatiman maksudnya amal fi mithliha dan yaum yatiman, dia memberikan di saat lapar itu sama sekalian anak yatim. Maksudnya yang lapar itu anak yatim. Yatim itu anak yang belum balik, yang ditinggal wafat ayahnya. Kenapa ayahnya? Karena ayah itu posisinya sebagai pemberi nafkah, pengayom bagi anak tersebut, meskipun ada ibu. Kalau tinggal wafat ayah, dalam Islam itu disebut yatim. Kalau dia sudah besar, sudah dewasa, tidak yatim lagi. Kalau belum balik disebut yatim. Memperhatikan golongan ini sama sekali sangat mulia, diperintahkan dalam agama. Dan tidak boleh menggantikan anak yatim, tidak boleh mengambil harta anak yatim dengan cara yang batin. Di situ kita memperhatikan, termasuk memberikan makan di hari kelaparan. Pas kebetulan dia anak yatim, maka masuk ke dalam ayat ini. Dan makrobah, pas yatim, pas dia juga kerabat. Dia kerabat kita, maka di sini sangat-sangat mulia sekali. Kerabatnya misalnya kita punya keluarga kita yang mungkin telah wafat, ya, ayahanda dari keponakan kita misalnya, maka keponakan tersebut masuk kategori apa? Anak yatim yang kerabat. Kan bisa jadi anak yatim bukan kerabat, bisa juga anak yatim yang kerabat. Maka anak yatim yang kerabat itu lebih lagi, karena dia sudah yatim, dia juga kerabat kita. Haknya lebih kepada kita. Kita mampu berbagi, kita berikan, ini pahalanya luar biasa. Tidak kerabat pun juga mulia, fadilahnya luar biasa, apalagi kerabat. Yatim dia juga kerabat. Nah, ini ada hadis yang berbunyi, sedekah kepada seorang miskin itu nilainya 1 sedekah. Ibu memberikan sedekah kepada seorang miskin yang bukan ada hubungan keluarga, itu mulia, nilainya sedekah.
Bapak Ibu memberikan sedekah kepada seseorang yang masih dirrahim, punya hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, maka di situ nilainya dua, nilai sedekah dan nilai silaturahim. Ada mungkin keluarga kita yang barangkali dia dalam kondisi tidak berada, dalam kondisi misalnya membutuhkan, lalu Bapak Ibu memberikan, berbagi kepada kerabat tersebut, maka itu pahalanya lebih besar dari memberikan kepada yang membutuhkan yang bukan kerabat. Semuanya pahalanya besar insya Allah, tapi dari sisi lebih ini harus lebih diperhatikan kerabat yang membutuhkan. Jadi kalau kita punya harta, nomor satu untuk pemenuhan diri kita dan keluarga, alhamdulillah masih ada lebih. Nah, kita lihat kerabat kita sebelum pada orang lain, lihat kerabat kita dulu. Oh, kerabat kita mampu semua, alhamdulillah, mencoba melihat yang lain. Kerabat kita ada yang membutuhkan, pentingkan kerabat kita. Masih ada lebihnya, lihat yang lain. Nah, seperti itu prioritasnya sekalian. Nomor satu keluarga, nomor dua kerabat, nomor tiga yang bukan kerabat, siapapun, ada tetangga, ada siapapun yang membutuhkan, alokasikan kepada mereka. Kalau harta kita masih ada kelebihan padanya. Saya beri contoh misalnya pada alokasi zakat, misalnya zakat itu pada 8 golongan, 8 asnaf. Di antaranya nomor satu fuqara, nomor dua masakin. Fuqara masakin ini tidak melihat apakah dia kerabat atau bukan kerabat. Hanya fuqara masakin masuk dalam alokasi zakat. Termasuk juga al-gharimin, mereka yang berhutang. Termasuk juga mereka yang dalam keadaan mu'allafah qulubuhum, yang dilembutkan hatinya, itu masuk dalam Islam. Insya Allah akan masuk dalam Islam ketika kita lunakan hadiahnya dengan saudara zakat yang diberikan, itu termasuk yang diberi. Atau orang yang dikuatkan supaya mu'alafnya itu kuat diberikan, maka ini termasuk dalam kategori diberikan zakat. Termasuk juga wal amilin 'alaiha, amil zakat sesuai dengan prosentasenya. Kemudian termasuk juga yaitu ibnu sabil, musafir, termasuk juga fi sabilillah di jalan Allah. Nah, 8 golongan tersebut 1 sampai 2 saja sudah lebih jumlahnya orang-orang masakin. Kemudian ada infak, ada sedekahnya. Jadi ruang-ruang kebaikan sangat banyak sekali. Baik, insyaallah demikian. Kemudian yang kedua, au miskinan dza matrabah. Au miskinan dza matrabah, atau seorang miskin dza matrabah yang dalam keadaan matrabah. Apa matrabah itu? Dijelaskan. Faqiran mudfi'an lasiqan biturab. Ya, jadi diibaratkan matrabah itu saking dekatnya dengan turab. Turab itu tanah. Bahasa kiasan yang menunjukkan saking hidupnya orang tersebut, saking fakirnya. Seorang miskin yang matrabah yang dalam keadaan fakir. Ada yang mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, matrabah itu maksudnya matruh bitariq, yang dia sampai masjid itu dia berada di torik, yang berada di jalan. La baita lahu, tidak ada rumah baginya, tidak ada ayaman baginya, seakan-akan ya la syai'a yaqihi min turab, tidak ada yang melindunginya dari tanah. Ya, rumah itu dibangun dari sekarang batu bata, tanah dan sebagainya. Kalau dulu dari tanah, tidak ada tanah yang mengayominya. Berarti dia tidak punya rumah. Berarti orang yang demikian dalam keadaan fakir. Fakir, miskin, itu perlu dihati. Zakat dipaksa memasuk semua untuk orang yang miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin dan sekalian? Fakir dengan miskin ya. Menurut sebuah pendapat, fakir itu lebih memprihatinkan daripada miskin. Jadi miskin itu punya tapi tidak cukup. Kalau fakir sangat sedikit punyanya, atau bahkan nggak punya sama sekali. Ukurannya bagaimana Ustaz? Ukurannya, ya saya beri contoh gambaran sederhana, misalnya ini contoh sederhana ya. Misalnya ada orang punya istri, punya anak misalnya, lalu kebutuhan dalam sehari itu misalnya 50.000 misalnya, itu 1 hari. Nah,
dia nggak punyanya itu hanya 30.000 misalnya, kan nggak cukup untuk sekalian. Untuk satu hari 3 kali makan bersama istri dan anak, maka dia kategorinya miskin. Ada keluarga satu lagi, kebutuhannya sehari misalnya 50.000, tapi dia punya hanya 10.000, fakir. Atau bahkan nggak punya sama sekali, fakir. Tapi dalam alokasi zakat nomor satunya itu fuqara, nomor duanya masakin. Dua-duanya masuk kategori penerima zakat, tapi lebih-lebih lagi fuqara. Fuqara itu sangat-sangat miskin sekali, bahkan tidak punya sama sekali. Miskin, punya tapi tidak cukup. Kalau cukup, bahkan lebih, bukan miskin. Namanya apa? Punya, orang yang berada. Dia kebutuhan sehari bisa 50.000, dia punya lebih. Ya, bahkan untuk besoknya, bahkan untuk besok dan seterusnya, maka yang cukup kebutuhannya. Nanti dibagi antara kelas menengah dan kelas. Tapi yang di sini yang dalam kondisi fuqara masakin, intinya tidak cukup kebutuhannya. Lalu bagaimana kita membedakannya sama sekalian? Ya, Allah bisawab, kita lihat dohir. Disebut dalam keadaan misalnya kita ada tetangga yang rumahnya itu misalnya sama-sama sederhana sekali, dia yang memiliki juga sama sederhana, penghasilan juga tidak tetap, dia sudah masuk kategori atau fuqara wal masakin. Meskipun kita nggak tanya langsung ke orangnya, tapi secara dohir terlihat fuqara masakin, maka masuk kategori menerima zakat, infak dan sedekah. Kalau seandainya dia punya, pasti nggak seperti itu. Pasti dia rumahnya kelihatan, kemudian kendaraannya dan seterusnya. Jika dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dalam dohirnya juga sekalian, maka kita hukumi Allah kalau bisawab masuk kategori fuqara wal masakin. Atau misalnya seseorang sakit, dia nggak mampu berobat, nggak mampu, berarti dia kondisi membutuhkan, masuk kategori fuqara wal masakin. Nah, memberi bantuan kepada seorang miskin yang sangat fakir sekalian ini termasuk amal mulia. Amal mulia kita mengeluarkan, tapi di situ insya Allah ada pahala di seseorang, ada kebaikan, ada keberkahan. Harta kita betul berkurang, tapi nanti Allah berikan gantinya. Bahkan Allah berkahi dari harta tersebut, insya Allah akan bertambah hartanya, Allah akan beri keberkahan. Tapi tujuan utama kita bukan untuk harta tersebut, tapi untuk apa? Ridha Allah dan pahala. Sama akan ikuti. Jadi jangan membiarkan sedekah atau infak untuk apa? Untuk memperbanyak harta kita, bukan, tujuannya memperbanyak pahala, ridha. Harta itu insya Allah seiring juga akan diperbanyak oleh Allah SWT. Sama juga puasa ya, kalau ibu sekalian, puasa itu semakin sehat atau tidak? Semakin sehat. Tapi kita puasa sunnah misalnya, puasa Ramadan, tujuannya bukan sehat, tujuannya untuk meraih ridha Allah dan pahala. Sehatnya gitu, ikuti insya Allah di balik puasa itu ada kesehatan. Jadi kita luruskan niatan kita demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi. Nanti manfaat-manfaat yang lain akan mengikuti dengan sendiri. Bisa dipahami saya maksudnya. Insyaallah demikian teman sekalian. Lanjutannya ayat yang ke-17, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marham." Tsumma, kemudian karena dia itu yang beramal soleh, yang melakukan al-aqobah tadi, minal ladina, termasuk orang-orang yang amanu, beriman, watawasau, saling berwasiat, bisabri, dengan kesabaran, watawasau, dan saling mewasiatkan bil marhamah, untuk berpesan, saling berpesan untuk berkasih sayang. Jadi maksudnya huwa ma'a hadhihi al-awsaf al-jamilah, orang yang tadi melakukan membebaskan hamba sahaya, kemudian juga memberi makan di saat kelaparan, baik kepada anak yatim atau orang miskin, dia itu orang yang beriman, dia itu muslim, orang yang beriman kepada Allah. Amalnya baik, hatinya beriman. Dia niatkan muhtasib, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang demikian akan dibalasi oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Ini sebagaimana semisal dengan ayat ini, ayat yang lain sama sekalian, ayat yang semisal surat Al-Isra 19. Kalau bisa tulis, lihat juga Al-Isra 19 di rumah kami ayatnya. Ayatnya, wa man aradal akhirata wa sa'alaha
sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum masykur. Barang siapa yang ingin negeri akhirat wa sa'alaha, dan dia berusaha untuk akhirat itu, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan usahanya itu masykur, dibalasi oleh Allah SWT. Kalau orang beramal soleh, beramal baik tapi nggak beriman, tidak ada nilainya. Kalau orang beriman nggak beramal soleh, nggak ada cerminan dari imannya. Nanti harus dua-duanya, harus iman dan perlu amal. Iman dan perlu amal. Amal perlu landasan iman, landasan iman perlu ada buahnya. Saya tidak mau membangun sesuatu hanya landasannya saja, fondasinya nggak ada bangunannya, ya nggak bisa kembali. Karena bangunan nggak ada fondasinya, nggak bisa untuk. Iman penting, nomor dua amal. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua diberikan hidayah di atas iman. Ini yang perlu kita jaga, perlu kita maksimalkan sampai akhir hayat kita. Ditambah amal. Amal ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita prioritaskan pertama yang wajib. Bapak Ibu sekalian berusaha kepada yang sunnah. Insya Allah sampai akhir hayat kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas iman ada cerminan amal. Baik. Ayat yang lain yang semisal An-Nahl 97, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun wanita dan dia dalam keadaan beriman. Ada iman, ada amal, ada iman. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Selalu bergandengan antara iman dan amal. Nah, lalu mereka itu di samping iman wa tawassaw bis sabr, mereka apa semua sekalian? Mereka itu saling berwasiat dengan kesabaran ala adanas, atas gangguan manusia. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika beramal soleh, ketika menjadi orang yang beriman, ada ujian, ada ejekan, ada hubungan yang gak baik, misalnya ini besar. Ada sesuatu yang merupakan ganjalan di dalam mengamalkan amal soleh tersebut, Bapak Ibu sekalian bersabar. Maka ini termasuk watawassaw bisa saling mewasiatkan terhadap kesabaran. Ya, sejauh ini Alhamdulillah kita mulai kecil sampai sekarang ya Masya Allah, kita diberikan kemudahan dalam beriman, dalam beramal soleh, dalam beribadah, beraktivitas. Alhamdulillah. Coba kita bayangkan di masa dulu, di masa sahabat, yang orang beriman menyatakan keislamannya dimusuhi, bahkan bisa dibunuh. Ada orang beramal infak misalnya di masa sahabat, ada sahabat yang bawa makanan untuk diinfakkan banyak, kemudian orang-orang munafik mengejek, wah ini ria ini, karena yang dibawa banyak. Orang bawa sedikit, sahabat akan yang dibawa sedikit karena dia yang punyanya sedikit. Orang munafik juga mengejek, wah ini memang gak butuh dengan saudara yang sedikit. Ejekan itu tidak digubris oleh sahabat. Jadi kalau ada omongan yang mencela kita, saya orang-orang yang musuh Islam, orang yang gak suka kebaikan dan seterusnya, tidak perlu ditanggapi. Karena mesti ada ejekan, cemoohan itu mesti ada di setiap zaman. Pergolakan antara kebaikan dengan keburukan itu mesti selalu ada. Para nabi dan para rasul ya coba kita jawab, para nabi dan para rasul mereka berdakwah itu kurang apa? Kesabarannya terjadi. Mesti ada yang mengejek, ada yang mencemooh, ada yang menggelari dengan penyihir, ada yang menggelari dengan apa? Pendusta, ada yang menggelari dengan macam-macam. Tapi para nabi dan para rasul tidak menggelari. Mereka terus menjawab. Ditawassaw bis sabr, saling mewasiatkan terhadap kesabaran. Sabar dalam tiga aspek, dalam ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, sabar di dalam ujian, saling memberikan wasiat. Ada orang tutur bisa dalam ujian, dia kendala imannya, kita kuatkan. Ada seseorang mendapat ujian, kita kuatkan dengan kesabaran, dengan keteguhan. Tawassaw bis sabr. Lanjutannya, wa tawassaw bil marhamah, mereka saling mewasiatkan dengan kasih sayang. Jadi antaranya perlu kita menghiasi diri kita dengan sifat rahmat dan kasih sayang. Di dalam hadis disebutkan ar-rahimuna, orang-orang yang saling berkasih sayang akan dikasih sayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ard, kasih sayangilah yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, yang di langit akan memberikan kasih sayang kepada kalian. Di antaranya kepada orang tua kita, kepada anak kita, keluarga kita,
ya, dan pada siapapun yang kita bersikap kasih sayang, sampai pun kepada binatang yang ada di sekitar kita bersikap kasih sayang, jangan sampai berbuat kedoliman atau sesuatu yang sifatnya tidak baik. Nah, mereka itu ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah ayat 18, orang-orang yang disifati sebagai ashabul maimanah, calon-calon golongan kanan. Nanti di akhirat itu ada golongan kanan, ada golongan kiri. Golongan kanan yang berbahagia, yang beriman, beramal soleh. Inilah yang kita harapkan, kita perjuangkan menjadi ashabul maimanah, golongan kanan. Nah, sebaliknya golongan yang merugi ini di ayat 19 dan penutup surah Al-Balad ayat 20. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir yang tidak beriman terhadap ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah. Mereka itulah para penghuni atau golongan-golongan masy'amah, golongan kiri. Siapa? Tidak beriman, kufur, tidak mau percaya kepada hal yang mesti diimani, mendustakan para nabi dan para rasul, tidak percaya dengan Al-Quran Karim. Mereka itu calon penghuni neraka, calon golongan kiri. Alaihim narun muqsadah, mereka berada dalam neraka yang ditutup neraka. Waliyadzubillah. Sahabat, demikian dari saya sekalian tafsir ringkas dari surah Al-Balad. Semoga Allah memberikan tambahan tadabbur kita, dan semoga surat ini menjadi salah satu surat yang menjadi renungan kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita termasuk mereka yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk golongan yang mengikuti jalan al-aqabah, mendaki lebih sukar, tapi pada akhirnya kebaikan, kemudahan di akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan ashabul maimanah, golongan kanan. Amin. Kita hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudara. Terima kasih sudah hadir di sampaikan. Silakan barangkali ada jamaah yang bertanya. Ada berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan membebaskan budak, pahalanya dibebaskan dari api neraka. Tadi juga dicontohkan Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah. Dari kisah ini, Bilal bin Rabah kan terkenal amal ibadahnya. Dari amal ibadah Bilal bin Rabah, apakah juga mengalir pahalanya ke Abu Bakar As-Siddiq? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah membebaskan hamba sahaya, pahala yang dibebaskan itu kita mendapatkan pahalanya dari amal-amal solehnya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada amal-amal yang tidak bisa dilakukan kecuali dia dalam kondisi merdeka, bukan lagi hamba sahaya, dengan sebab dimerdekakannya dia bisa beramal, maka insya Allah yang membebaskan mendapatkan pahala. Karena hamba sahaya itu nggak seperti orang merdeka. Hamba sahaya itu selalu mengikuti aturan dari tuannya. Karena itu hamba sahaya nggak bisa berjihad fisabilillah, nggak bisa. Misalnya dengan dibebaskan itu dia menjadi seorang bapak yang berjihad fisabilillah, dengan setelah merdeka maka insya Allah yang membebaskan dapat pahalanya. Apalagi bila kita tahu setelah dibebaskan dia menjadi muazzin Rasul SAW. Ketika dia menjadi hamba saya, kira-kira bisa jadi muazzin, ya, tidak mungkin diizinkan. Ya, tapi dengan dibebaskan menjadi muazzin Nabi SAW, insya Allah ini semua mengalir pahalanya insya Allah kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apalagi dia kita tahu orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW, dan bahkan dari jalan Abu Bakar itu sampai sekalian banyak sahabat yang masih Islam. Coba kita bayangkan, satu sahabat darinya dengan izin Allah ada sahabat lain masih Islam. Nanti kan semua yang dilakukan oleh sahabat-sahabat itu beliau dapat pahalanya.
termasuk kita sama sekali kita mengamalkan amalan apapun yang sunnah, pahala kebaikan itu Nabi SAW insya Allah juga mendapat seluruh pahala kita, karena melalui cara beliau kita mengenal sholat, kita mengenal Quran, kita mengenal amal soleh. Nah, dalam lingkup rumah tangga kita bisa misalnya membuat target sama keluarga bagaimana kita mendapatkan amal-amal soleh juga anak-anak kita. Caranya dengan menyampaikan kebaikan, mengajarkan tentang ibadah sholat, bukti memperhatikan dan seterusnya. Insya Allah apa yang kita sampaikan, kita didik anak kita tersebut, kalau mereka mengikuti maka bagi kita dapat apa? Pahala. Sampai pun kita di alam kubur kita terus dapat apa? Pahalanya. Ini barangkali nasihat yang indah dari salah seorang ulama supaya kita itu ke akhirat tidak hanya membawa pahala kita saja, tapi juga membawa pahala orang lain. Caranya zaman sekalian dengan cara apa? Menjadi pintu-pintu kebaikan. Dengan lisan bisa, dengan tulisan bisa, di media sosial juga bisa. Tuliskan sesuatu yang baik, apa yang baik. Orang ikuti apa yang kita sampaikan dari amal kebaikan, kita dapat pahala. Sebaliknya orang yang men-share di media sosial, di Facebook dan sebagainya, hal-hal yang tidak baik atau di YouTube yang nggak baik, maksiat, sebanyak yang melakukan dia dapat dosa. Semua ada akibatnya. Nah, di sini jadilah perantara-perantara kebaikan, pintu-pintu kebaikan, karena masih banyak orang yang belum mendapat hidayah. Masih banyak orang yang perlu kita teguhkan untuk di atas iman dan amal soleh. Minimalnya keluarga kita sendiri. Keluarga sudah teguhkan, lihat kanan dan kiri kita, tetangga kita. Ada yang belum mendapat hidayah, mungkin ada yang tidak teguh di atas amal, mungkin ada yang belum sholat. Ini sasaran dakwah kita. Kita semua menjadi pintu-pintu kebaikan, perantara kebaikan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu kalau ada orang yang sudah membantu dalam pekerjaan rumah tangga, itu apakah kalau tiap bulan beri gajinya itu termasuk membebaskan? Yang kedua, akhirnya membeli gajinya. yang kan orang yang kerja pada kita itu kan menjadi uang itu. Gaji ya terus. Apakah itu termasuk membebaskan? Yang kedua, kalau kita tiap bulan punya anak itu pada anak yatim itu sampai umur berapa? Dan saya juga pernah mendengar tausiah kalau memberi anak yatim itu mengusap kepalanya anak. Terima kasih. Masya Allah. Ini amal-amal sosial. Arti asisten rumah tangga yang bantu di rumah sama sekalian itu bukan hamba saya. Bukan hamba saya, karena dia orang yang bekerja pada kita. Dia ada hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian di awal. Ada dua, ada yang meminta, ada yang tidak meminta. Kita sampaikan di awal tugasnya demikian. Kemudian akan kita berikan demikian per pekannya atau per bulannya. Nah, dia melakukan sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya. Tidak boleh melalaikan, tidak boleh sampai merusak hal yang ada di rumah kita, lakukan kewajibannya. Nah, hanya kita berikan. Kalau bisa kita berikan kepada pekerja yang bekerja dengan kita itu sebelum keringatnya kering. Kalau bisa kita berikan. Ya intinya standarnya itu memberikan sesuai kesepakatan. Nah, apakah memberikan gaji itu sama dengan membebaskan hamba saya? Berbeda. Sisinya berbeda. Tidak bisa dibandingkan. Tapi di sini sisi kebaikannya, Bapak Ibu sekalian menunaikan amanah. Kalau Bapak Ibu sekalian menggajinya sesuai waktunya, sesuai besarannya, maka itu Bapak Ibu sekalian masuk ladang pahalanya dari sisi amanah Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lebihkan untuk kebaikannya, misalnya menambahi.
Sekali menambah kan baik, menambah. Biasanya gajinya sekian, tambah ini ada apa saya rezeki mohon diterima, ada kebaikan di sini. Kalau orang bekerja kepada kita sebagai orang yang membantu di dalam kita, saya yakin insya Allah beliau-beliau tersebut masuk kategori orang besar. Kalau ada sesuatu yang tidak terpakai, baju apa atau apapun diberikan ada pahala. Tapi misalnya kelebihan, misalnya mas berhasil lebih berbagi pahala. Dia mas menyampaikan, saya sakit ini kemarin dan masih seperti dia diberikan berbagi pahala. Bukan kewajiban, tapi berkontribusi di situ termasuk badan kalau demikian. Nah, sisi kebaikan yang bekerja di rumah kita apa? Dia harus amanah, menunaikan sesuai dengan yang diembarkan. Abang saya juga seperti itu, sisi kebaikannya amanah, melakukan apapun yang ditugaskan tuannya. Di sini kita majikannya yang melakukan apapun yang diamanahkan. Saran kami satu sekalian, contoh kalau sudah menerapkan yaitu agar kita bersikap ihsan. Meskipun kepada orang yang di bawah kita, yang bekerja di rumah kita, dimuliakan, hormati, kemudian jangan sampai kita yang mengkadik atau membentaknya atau memperlakukannya di bawah kita, jangan. Karena bagaimanapun dia adalah sosok yang harus dihormati, orang tua dari anaknya, anak dia yang bekerja kepada kita. Biasanya kalau kita mudahkan, insya Allah dia akan berbuat baik. Sahabat Anas bercerita, saya itu menjadi pelayan Nabi 10 tahun. Selama 10 tahun itu Nabi nggak pernah sekalipun menegur saya. Nggak pernah beliau mengatakan kenapa nggak melakukan ini, kenapa melakukan itu, nggak pernah. Jadi kita lihat kalau memang beliau yang bekerja di kita itu kita cocok, kita sudah amanah, percaya pada dia dan dia kerjaan yang baik, sudah alhamdulillah. Sama kalau kita berikan seperti itu biasanya dia merasa panjang. Kalau kita nggak cocok ya sudah, kita sampaikan mohon maaf. Sesuai dengan hal kita berlanjut misalnya. Kalau masih bisa diperbaiki dengan cara nasihat, arahan dengan cara yang baik. Insya Allah ketika seseorang dihormati, insya Allah akan merasa nyaman. Bisa merasa nyaman, apapun dia berikan untuk tugas yang dia lakukan. Dia nggak merasa tertekan, nggak merasa terlalu diingin, jangan nyaman dalam mengenal. Pertanyaan yang kedua, anak yatim sampai kapan diberikan? Kategori yatim sampai dia usia balik. Sudah di atas usia balik dan dia masih membutuhkan, berarti kategorinya bukan yatim tapi masuk kategori apa? Fuqara miskin. Masih membutuhkan dia. Walaupun sudah balik tidak apa kita berikan sampai dia bisa bekerja sendiri misalnya. Kan boleh. Jadi tidak harus kategori yatim. Yatim itu disebut karena dia tidak punya sosok ayah. Di sini dikhususkan. Kalau dia sudah balik tapi masih belum bisa bekerja, nggak ada yang bantu sampai dia bisa mandiri. Kalau usah kepala baik, apa-apa. Itu termasuk bentuk kasih sayang pada anak kita misalnya, kepada orang yang kita cintai, kepada anak yatim, apa-apa. Bentuk kasih sayang, belas kasih. Baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang anak yatim itu non sewa Pak, ruangan sangat nggak sedikit. Harus optimis untuk mengatasinya. Rasanya itu ada bukan? Orang lain, anak lain datang sholat di sebelah rumah saya. Itu saya ruangan sangat Allah alam bisawab. Yang saya perhatikan kalau anak meninggal wafat, ayahnya atau ibunya atau dalam keadaan keduanya tidak ingin ada sesuatu yang hilang dalam kehidupannya. Dari sisi batinnya itu ada sesuatu yang itu Allah alam bisawab. Bukan ahli psikologi, cuman bisa jadi ini sebuah apa ya, sebuah cerminan ya, dari apa yang kurang dari dirinya ya, ke arah yang mungkin menurut kita nakal dan sebagainya, tapi pada hakikatnya bisa dipahami hal tersebut karena dia tidak ada sosok yang penting di dalam hidupnya.
Maka di sini kita jangan sampai bersikap yang tidak baik, karena dalam Al-Quran tidak boleh menghardik anak yatim. Ya, kita nasihat, baik dilus di ini kami anak kemudian kita nasihatkan dan kita berikan contoh dari kisah-kisah terdahulu yang mana anak-anak tersebut yatim. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum lahir ayahnya wafat, ayah beliau. Usia 6 tahun ibundanya beliau wafat. Kalau perhatikan wahai Nabi kita orang tuanya wafat. Sebelum lahir ayahnya sudah tak ada, ibundanya bisa tahu. Imam Syafi'i ayahnya sudah wafat, dia masih kecil. Dikasih contoh-contoh seperti ini, sama dia memahami ternyata bukan hanya saya yang mengalami ujian orang terbaik ini. Yang kedua, saya pernah mendengar dari Kuwait salah seorang ahli dari Kuwait beliau mengatakan yang perempuan nanya biasanya orang-orang yang berhasil di Australia di masa besarnya itu yang di masa kecilnya kehilangan ayah karena dia ditempa dengan berbagai macam cobaan yang banyak ya lika-liku sulit dalam hidupnya. Di masa besar biasanya berhasil, tidak semua ya yang berhasil, biasanya yang ditinggal wafat ayah. Meskipun dua-duanya orang tua juga banyak yang berhasil. Jadi diberi sosok itu supaya dia merasa dia berhasil. Yang ketiga disampaikan ayat orang tua sudah berada, ayahmu ibumu buat mereka. Siapa tahu ini menyenangkan mereka di alam bangsa. Ya, insya Allah dari pendekatan seperti itu anak akan memahami. Apalagi bahasa ibu juga lebih dekat lagi. Meskipun dia bukan keluarga kita, ya kekurangan sisi batin yang hilang dari masalahnya. Dia sama-sama. Meneruskan anak nakal, anak nakal. Tapi ini nggak yakin sama kedua orang tuanya, nggak seperti itu saja karena berantakan perceraian. Jika dia melupakan itu apa selevel dengan anak yatim. Ya. Jadi nakal ya sebabnya lebih dari satu sekali. Kalau memang karena faktor orang tua baik wafat maupun karena sebab lain itu sangat-sangat bisa dipahami. Jadi ada kekurangan dari sisi batin anak itu. Nakalnya itu bisa jadi merupakan apa, bisa jadi kebiasaan, bisa jadi hal-hal yang dia belum bisa menerima. Maka di sini perlu pendekatan. Jadi kita jangan bersikap keras terhadap itu, tapi dengan sisi pendekatan, insya Allah dengan itu akan lebih menyukai hatinya bisa menerima. Saya pernah diskusi sama ahli kejiwaan anak ya di Malang. Itu beliau mengatakan kalau anak ditinggal wafat orang tuanya masih lebih penting daripada kondisi lain yang bukan wafat. Kalau wafat itu biasanya anak bisa nerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebab yang satu lagi itu agak perlu penanganan lebih khusus. Kalau wafat dia bisa nerima karena dari hakikatnya ayahnya bisa terima dengan izin Allah terpatri sendiri jiwanya meskipun juga perlu diayomi keluarga tapi dari sisi batinnya itu masih lebih penting daripada yang sebab lain itu maksudnya karena bukan obat itu agak berat karena di sini dia belum bisa menerima kalau wafat dia menerima memang sudah wafat Allah telah mentakdirkan sisi yang disebut nakal dan sebagainya mungkin kita melihat dari kacamata luar sama seandainya anak kita atau kita sendiri diuji dengan hal tersebut bagaimana tentu tidak mudah di pendekatan batin yang disebut insya Allah yang lebih didekatkan arahkan sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita mendapatkan manfaat, terutama mengisi hidup kita dengan iman dan sholat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan keluarga. Insya Allah untuk pengajian ke depan, pengajiannya himpunan kudus dan masjid masih membahas tentang sholat dari Ustaz Syarif Derbo. Mudah-mudahan kita bisa hadir kembali bersama tanggal dan sholat.
Mari kita menutup dengan doa menutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.